Kita sebut saja Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, dan orang-orang super kaya lainnya yang menguasai hampir 59% perputaran uang di dunia. Lalu apakah kita, rakyat kecil ini, bisa menjadi seperti mereka, menjadi warga 1% dunia? Siapa sih yang dibilang orang 1% di dunia ini? Adalah mereka yang punya kekayaan di atas rata-rata makhluk bumi, di atasnya lagi dan lagi. Yang mampu menguasai 59% keuangan dunia. Saat ini miliarder paling banyak berada di Amerika dan China. Mereka saling bersitegang untuk menunjukkan siapa yang paling kaya di dunia ini. Untuk mengejar miliarder paling kaya di dunia ini seperti Jeff Bezos, Bill Gates, dan kawan-kawannya sepertinya cukup sulit dengan berbagai faktornya kita di Indonesia ini. Agar lebih realistis, mari kita lihat untuk masuk top 1% di dunia itu butuh berapa banyak duit sih. Menurut data, batas minimum masuk 1% orang Indonesia adalah memiliki net worth di angka 1,15 juta dolar atau sekitar 180 miliar rupiah. Nah, menurut saya ini masih bisa dikejar dengan kerja keras banting tulang dan tentunya doa ibu yang manjur. Untuk mencapai angka ratusan miliar bukanlah perkara mudah dengan hanya menonton video ini lalu tiba-tiba kamu kaya mendadak. Tidak semudah itu kawan, halu itu namanya. Mari kita bedah bagaimana caranya untuk bisa menuju ke sana dengan cara realistis dan pelan-pelan. Dan seandainya kita tidak bisa mencapai angka itu, setidaknya kita dapat habitnya. Oke, mari kita bahas kebiasaan apa saja sih yang harus kita lakukan untuk mencapai kelompok orang-orang 1%. Ini berdasarkan riset dan beberapa literasi biografi orang-orang yang terkaya saat ini. Yang pertama, mindset. Saya 20 lebih membaca buku pengembangan diri dan hampir rata-rata mereka berbicara tentang pola pikir. Karena ini adalah hal yang sangat fundamental untuk bekal jalan yang jauh. Di era informasi yang sangat cepat, kalau ngomongin mindset terdengar usang sekali ya sepertinya. Bagi saya, mindset itu seperti mesin kalau dalam mobil. Jadi kalau perjalanannya jauh, mesinnya kita cek semua dulu supaya kedepannya tidak muncul permasalahan yang fundamental. Dan saat jalan tidak terasa berat karena semuanya sudah dalam kondisi fit. Mindset adalah mental menuju kesuksesan. Ini mencakup cara seseorang melihat tantangan, gagal, peluang, dan kehidupan secara umum. Ciri-ciri orang yang memiliki mindset sukses adalah, ya semua orang harusnya sudah tahu sih ya, selalu berpikir positif, punya tekad dan ketekunan. Berpikir jangka panjang, belajar dari kegagalan, dan selalu bertanggung jawab dengan apapun yang terjadi. Dan yang terakhir selalu konsisten. Udah itu aja kuncinya untuk menjadi orang sukses secara mindset. Dengan mempunyai mindsetnya orang-orang sukses, setidaknya kita jalan dengan lebih ringan karena sudah mempunyai bekal sebelumnya. Yang kedua, bangun pagi. Memang bangun pagi tidak berimbas langsung kepada kesuksesan, tapi dengan berhasil bangun pagi, kita merasa menang melawan diri sendiri. Mental pemenang ini harus kita bawa untuk melawan hari-hari yang menantang. Sehingga tidak peduli seberat apapun masalah dalam hidup kita, sangat siap untuk melawan balik. Untuk kamu yang mau tahu tentang manfaat bangun pagi, bisa kalian cek video kami sebelumnya. Yang ketiga, olahraga. Ini hal yang sederhana namun sering malas melakukannya. Kenapa kita harus berolahraga? Ya karena kalau mau kerja keras, fisik lo harus kuat mondar-mandir dihempas keadaan. Kekuatan fisik adalah wajib bagi seorang petarung untuk melumpuhkan lawannya satu persatu. Usahakan minimal 3 kali seminggu melakukan workout untuk tetap menjaga kita tetap di kondisi terbaik. Yang keempat, buat rencana jangka panjang dan fokus ke hari ini. Buat rencana jangka panjang dalam 10 tahun ke depan, kemudian step-step apa yang harus kita lewati. Buat perencanaan matang sampai apa yang harus kita lakukan hari ini. Percayalah, tidak ada yang lebih penting dari hari ini. Fokus saja ke hari ini, lakukan yang terbaik yang kita bisa. Yang kelima, bangun relasi. Kita adalah rata-rata dari 5 orang teman kita, maka pilihlah teman dekat dengan bijak agar kita punya circle yang produktif dan berorientasi ke masa depan. Untuk masalah membangun relasi akan dibahas lebih mendetail di video lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga saya juga bisa konsisten dengan apa yang saya omongin. Dan kita bertemu lagi dengan keadaan sudah masuk top 1% global. See you on top.